Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya hadirnya kita di sini dalam keadaan sehat wal afiat semuanya karena takdir dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil-dalil. Apa itu dalil, Pak? Dalil itu kan sesuatu yang dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Itu namanya dalil. Ketika kita mengamalkan satu amalan, ada dasarnya, ada dalilnya, ya, ada pijakannya, ya, ada pijakannya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hukum daripada mengqashar salat. Hukum daripada mengqashar salat. Mengqashar artinya apa, Pak? Meringkas. Ya, artinya apa? Meringkas, yang salatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Saya mau tanya, ini kalau di kalangan orang yang awam sama sekali, ya, aneh enggak kira-kira, Pak? Sangat aneh. Bahkan mungkin antum ketika mengamalkan ini bisa saja disebut orang yang sesat. Padahal itu 4 madhab yang kita kenal sepakat mereka dibolehkan ya mengqashar salat. Dalilnya Quran, Pak. Dalilnya apa? Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian apa? Ijma. Tidak ada yang meragukan kebolehannya tentang mengqashar salat. Cuman memang nanti ada perbedaan mereka, ya, di antara kalangan para ulama tentang sejauh mana safar yang diperbolehkan untuk diqashar salatnya. Itu saja yang mereka berbeda pendapat. Adapun dibolehkannya, disyariatkannya, bahkan mereka berbeda pendapat ketika dalam keadaan safar, apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, baik, kemarin kita sudah ya sebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Kalau tidak ada perbedaan berarti mereka Pak? Sepakat. Kalau tidak ada perbedaan di antara kalangan para ulama berarti mereka sepakat, ya, di satu hukum ini tentang disyariatkannya mengqashar salat. Dalilnya apa kemarin, Pak? Surah An-Nisa ayat 101. Kalau mungkin ada tiba-tiba orang yang ketetuk buat ayat mungkin aneh-aneh hojah ya rumah juga. Masa salat yang 4 rakaat dipulah 2 rakaat dia aliran baru tunjuk ayat apa? Bu, baca ayatnya ini, Pak. Quran surah An-Nisa ayat 101. Kan ada artinya itu. Mula aja kemari kok. Di podah, artinya di podah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat. Para sahabat Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalilnya ijma. Dalilnya ijma. Lengkap kan berarti deh? Lengkap deh. Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma. Ada satu lagi sebenarnya. Apa itu, Pak? Kalau dalam ilmu fikih apa itu? Qiyas. Ya, qiyas. Ada 4 ini. Qiyas ini datangnya terakhir, Pak. Kalau diisi dalil Quran, tidak ada dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dari ijma, maka dia qiyas. Maka dia qiyas. Saya mau tanya apa? Ada tidak dalil yang terang benderang dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan narkoba? Ada enggak, Pak? Tidak akan ada, Pak. Dari awal alif lam mim sampai terakhir tidak akan ada. Apa yang dijadikan dalil sebagai haramnya narkoba, Pak? Qiyas. Ya, narkoba ini memiliki illah, memiliki kesamaan, yaitu memabukkan. Jadi setiap yang memabukkan masuknya qiyas. Ya, makanya dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya qiyas. Jadi qiyas itu termasuk dalil juga. Ya, selama catatannya Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, lagi isi, habis itu baru ke qiyas. Baik. Walaupun dalam keadaan hujan, Masya Allah, pada datang kawan-kawan. Alhamdulillah. Tadi dah agak ragu juga kan di grup. Kajian enggak? Kajian enggak? Kata Asyikku udah kajian. Udah semangat kajian gitu. Sahulnya datang dari jauh ya. Insyaallah. Baik. Kemarin itu ada sampai kalau tidak salah, Anda minta itu dikirimkan dengan kawan-kawan yang belum ada PDF kitab fikih muyassar, dikirim ke grup kita ya, grup pemuda hijrah itu. Jadi nanti biar ketika kajian itu bisa fokus juga sambil melihat. Baik, bagian yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah, yaitu batasan safar yang di dalamnya sholat boleh diqashar dan jenisnya. Batasan safar yang di dalamnya sholat boleh diqashar. Berarti ada batasannya, Pak. Ada batasannya. Para ulama kita, ini perlu kita ketahui, Pak. Mereka berselisih pendapat tentang batasan seseorang boleh dan tidaknya mengqashar sholat. Bukan sesuatu yang disepakati seperti hukum apa, Pak? Hukum mengqasharnya. Tadi sudah kita sampaikan, kalau hukum mengqasharnya mereka sepakat boleh. Tidak ada satupun yang menyelisihi tentang bolehnya mengqashar salat dalam keadaan safar. Cuman sebagaimana yang kita singgung tadi di awal, mereka berselisih pendapat, mereka berbeda pendapat tentang apa? Batas jarak safar bolehnya seseorang mengqashar salat. Baik, saya akan coba baca sedikit. Minimal ada 3 pendapat. Minimal ada 3 pendapat. Kenapa saya sering menyampaikan pendapat-pendapat para ulama? Jadi biar kita itu tidak seperti burung yang ada di dalam sangkar, burung yang ada dalam tempuruk. Tahu burung ada dalam tempuruk, Mbak? Ia kan ngira kalau dunia itu cuma hanya sebituk jam. Ketika dibuka, ternyata luas deh. Nah, itu pentingnya kita membaca pendapat-pendapat para ulama. Ketika ada orang yang menyelisihi pendapat kita, terutama dalam masalah fikih seperti ini, kita tahu, kita mengetahui, ternyata dia juga punya dasar, ternyata dia juga punya dalil. Nah, yang wajib bagi kita apa? Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, sikap kita itu fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beda pendapat tentang tersebut, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila, maka kembalikan kepada Allah, maka kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi yang kita ambil pendapatnya adalah pendapat yang apa Pak? Lebih mendekati Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan pendapat yang sesuai dengan apa Pak? Selera kita. Tidak boleh. Kalau ketika kita mendapatkan satu hukum, mau gak pendapat yang lain lah, biar ngonak apa yang kita koja gitu. Tidak boleh. Ya, itu sama dengan kita mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu kita. Ngambil pendapat sesuai dengan apa yang sudah dikuatkan oleh para ulama menurut mereka, yang cocok dengan Quran, yang cocok dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk prinsip kita di dalam beramal, Pak. Termasuk prinsip kita dalam beramal. Kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, dan kembalikan dengan pemahaman para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan jarak. Mulai ya, para ulama mereka berselisih pendapat tentang batasan jarak, sehingga disebut safar, sehingga boleh mengqashar salat. Orang yang dikatakan ini orang ini sudah melakukan perjalanan, sudah melakukan safar, berbeda pendapat mereka. Ya, berbeda pendapat. Pendapat yang pertama apa? Pendapat yang pertama ini pendapat yang ma'ruf, pendapat yang dikenal, yang sering kita dengar. Apa itu? Jarak disebut safar jika telah mencapai 48 mil atau 85 kilometer, baru orang tersebut dikatakan dia sedang melakukan safar dan dibolehkan untuk mengqashar salat. Ini pendapat jumhur para ulama. Tahu jumhur Pak? Jumhur itu pendapat kebanyakan para ulama. Berarti banyaknya ulama berpendapat bahwasanya ada jarak, yaitu berapa? Berapa tadi? 85 kilometer. Berarti Kota Baru dengan Pino sudah termasuk safar. Berarti Kota Baru dengan Pino sudah boleh kita mengqashar. Kapan kita boleh mengqashar salat? Ketika kita keluar dari negeri di tempat kita tinggal. Masuk Sayat tidak boleh berarti? Naam. Duan ketika masuk Sayat sudah boleh mengqashar, tapi jangan tujuan duan ke Sayat. Paham ini maksudnya? Kalau duan tujuannya hanya safar ke Sayat, maka tidak boleh qashar, Pak. Kalau tujuan duan hanya ke Sayat saja, atau hanya ke Pintas, mana duan lupa nak ke Pintas, aku nak qashar, tidak boleh, Pak. Kenapa? Tidak mencapai syaratnya. Apa itu? 85 kilometer. Itu pendapat yang pertama. Ada berapa itu tadi pendapat ini? Ada 3. Dan ini insya Allah ya pendapat yang banyak diamalkan oleh para ulama. Ya. Yang kedua, orang disebut safar atau melakukan perjalanan yang dia boleh mengqashar salat jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Ini pendapat yang kedua. Kalau dia melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, untuk perjalanan 3 hari 3 malam pakai pesawat atau pakai bis atau pakai motor? Pakai unta. Untuk menghitung jaraknya. Atau bukan coba kalau ada unta coba gitu kan, tes 3 hari 3 malam enggak mana ya Monty. Tapi kita udah tidak ada unta. Di sini maksudnya. Ya. Ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah, pengikut dari Imam Abu Hanifah.
Ya, mengikut dari mana? Imam Abu Hanifah. Dalil mereka adalah hadis dari Ibnu Umar. Ada dalilnya juga apa? Apa kata mereka? La tusafir al-mar'atu salasata ayyamin illa ma'adi mahramin. Kata Nabi SAW, la tusafir, jangan seseorang itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Berarti kata Nabi, safar di sini maksudnya berapa hari? 3 hari. Berarti muncul pertanyaan di sini, ya, seorang wanita dia tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Mahram itu apa, Pak? Mahram itu kan orang yang diharamkan nikah dengan kita. Itu namanya mahram. Ibu kita, mahram kita, boleh buat bersalahnya. Bibi kita, ya, itu mahram kita, boleh kita bersafar dengan mereka. Adik kita, keponakan kita, ini adalah mahram kita, dan ini lengkap di pelajaran tentang mahram. Nah, si perempuan ini dia tidak boleh pergi sendirian, Pak. Tidak boleh pergi sendirian. Hukum asalnya dilarang. Hukum asalnya haram dia pergi sendirian kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, kalau kita punya istri, jangan biarkan istri kita pergi sendirian safar untuk melakukan perjalanan, kecuali terpenuhi syaratnya. Disebutkan oleh para ulama kita, syarat wanita boleh safar tanpa mahram, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, Pak, syaratnya. Ya, kebentina kita, kemudian umpamanya anak-anak kita yang perempuan itu pergi sendirian, sebenarnya hukum asalnya tidak boleh, kecuali terpenuhi. Yang pertama, jalan dipenuhi rasa aman. Kalau kita bisa pastikan perjalanan safar dia itu aman, tidak pernah ada terjadi sesuatu apapun, bahwa tidak pernah betina dilecehkan dan seterusnya, tidak pernah terjadi sesuatu asusila dan seterusnya, berarti itu kan aman, maka ini boleh, ya, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, selamat dari godaan, ya, selamat dari godaan. Kalau umpamanya di jalan banyak preman, banyak orang-orang yang mungkin mengganggu perempuan dalam perjalanannya, maka dalam kondisi seperti ini perempuan tidak boleh safar dalam keadaan sendirian. Ya, wajib bagi dia untuk bersafar dengan mahramnya. Kemudian safar dengan ditemani oleh wanita yang terpercaya. Betina kita atau anak perempuan kita yang sudah baligh, dia safar dengan perempuan yang lain yang memang kita percaya bisa menjaga dia, boleh, Pak? Ya, boleh. Kemudian berikutnya, mengenakan pakaian syar'i serta memperhatikan akhlak dan adab islami. Ini adab secara umum bagi perempuan. Jangankan ketika safar, ya, ketika dia ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid saja, dia harus terpenuhi syarat-syaratnya. Perempuan boleh tidak sholat berjamaah di masjid, Pak? Boleh. Asal ada syaratnya, apa? Menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian, tidak membuat menarik agar laki-laki lain memperhatikan dia dan seterusnya. Kalau itu terjadi, bagus dia sholat di rumah. Ya, bagus dia sholat di rumah. Dan yang terbaik bagi wanita kebentina kita itu, Pak, sholatnya di mana? Di rumahnya. Apa dalilnya, Pak? Bagi wanita itu lebih afdal dan lebih utama sholatnya di rumah mereka, bukan di masjid, Pak. Kalau laki-laki beda, Pak. Kalau kita laki-laki, sholat yang paling afdol, sholat yang lebih utama itu di mana? Di masjid. Kita bicara tentang utama dan tidaknya, pahalanya lebih besar mana, ya. Baik, tadi kita sebutkan wanita lebih utama dan lebih afdol dia sholat di rumahnya. Apa dasarnya, Pak? Istri-istri Nabi, yang kita bertanya, istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau rumahnya di samping Masjid Nabawi. Beliau sholatnya di samping Masjid Nabawi.
Sholat di Masjid Nabawi berapa ribu, Pak? Pokoknya ribuan lah. Berapa? 1000 kali berapa? Di Masjid Nabawi. Intinya ribuan kali lipat pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid yang selain di Masjid Nabawi. Ya. Nah, dengan keutamaan Masjid Nabawi yang begitu besar, istri-istri para nabi mereka tidak sholat di situ, Pak. Sholat di mana? Di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya rumah mereka lebih utama dan lebih afdol. Kalau kita bicara tentang utama dan afdol, beda antara boleh dan tidak boleh, Pak. Jangan ditanggapi kita mengatakan lebih utama. Oh, berarti Ustaz melarang betina pergi untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, itu keliru. Dibolehkan perempuan untuk sholat berjamaah di masjid, tidak ada larangannya. Kecuali tadi itu, kalau dia pakai wangi-wangian, tidak bisa menutup auratnya dan seterusnya, maka ketika itu kita larang dan tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau betina itu makin dia bersembunyi, makin utama. Dalam Islam seperti itu prinsip. Makin kita sembunyikan, makin utama. Makin kita tobok ke betina kita, makin utama. Ya, apalagi sekarang media sosial. Nah, kita jaga istri kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan budaya-budaya yang sekarang terjadi. Betina joget-joget di Facebook, betina joget-joget di TikTok, betina dan seterusnya. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Anda akan ditanya tentang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pula yang merah, ya suruh berjoget. Wah, subhanallah, ini ta'awun namanya, Pak. Tidak boleh. Ta'awun dalam keburukan. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, kita tolong menolong itu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik. Ya, tolong menolong dalam kebaikan. Apa contohnya, Pak? Kalau kita dan betina kita subuh di goa, ya kan? Kalau betina kita pergi, dibelikan pakaian yang syar'i, dibelikan jilbab-jilbab yang syar'i, itu namanya kerjasama dalam kebaikan. Jangan kita kerjasama dalam keburukan. Ya, betina kita berjoget, kita yang tukang kamera, kemudian kita yang tukang nyebar, boleh dosa juga sama kita. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kemudian diantaranya juga safarnya dengan angkutan umum dan tidak ditemani wanita. Safarnya dengan angkutan umum dan ditemani wanita yang terpercaya. Kemudian mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal dengan ketakwaan dan berakhlak lurus. Ini di antara syarat-syarat wanita bolehnya dia melakukan safar. Baik, kita kembali ke kitab fikih Muyassar. Pendapat yang paling kuat insyaallah taala, pendapat yang paling rajih, tinggal sedikit lagi tadi deh. Dua apa tadi pendapat yang saya sebutkan? Dua. Satu lagi di antara pendapat para ulama itu sesuai dengan uruf dan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau pertama tadi ada jarak. Yang kedua apa? 3 hari 3 malam. Yang ketiga naik isi batas. Maksudnya apa? Selama masyarakat di tempat itu mengatakan bahwasanya si fulan ini lakukan perjalanan. Contoh begini. Kalau dari Kota Baru ke Pinuh, masyarakat Kota Baru menganggap bahwasanya seseorang yang melakukan perjalanan dari Kota Baru ke Pinuh sudah melakukan safar, berarti dikatakan dia sudah melakukan safar. Ini bukan anggapan perorangan ya, diperhatikan. Bukan anggapan per orang, tapi anggapan kebanyakan masyarakat setempat. Tapi insya Allah pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang 3 itu pendapat jumhur ulama. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya jaraknya yang ditempuh harus 85 kilometer atau 80 kurang lebih. Ya, 80 sampai 85 kilometer baru boleh kita melakukan qashar dan juga boleh melakukan jamak sekaligus.
Ya, jamak sekaligus. Kemudian kalau safar dengan ke betina, ini jelas dulu. Kalau nak kosor atau menjamak, dan tiba-tiba ketika safar melakukan safar, maka tiba-tiba lalu dijamak, tiba-tiba lalu di kosor. Aneh nanti buat dia gitu. Nah, harus kita jelaskan dulu terlebih dahulu. Baik. Batasan safar yang di dalam salat Ba'dal qasar adalah kurang lebih 60 farsa atau 4 burud jarak pengiriman surat kantor pos pada zaman dahulu. Kalau di buku kitab fikih Muyassar. Di sini disebutkan 48 mil atau kurang lebih 80 km atau 85 km sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yaitu 2 hari perjalanan normal di waktu normal berjalan dengan barang bawaan berat dan langkah kaki yang pelan. Karena orang-orang zaman dulu terkadang mereka safar menggunakan jalan kaki, yamshu 'alal aqdam. Terkadang mereka safar menggunakan ala zuhuri al hayawanat, mereka naik di punggung-punggung binatang tunggangan mereka. Nabi menamakan perjalanan 1 hari 1 malam dengan safar. Ya, perjalanan 1 hari 1 malam safar. Adapun jenis safar maka adalah jenis safar yang diperbolehkan kita mengqasar. Yang pertama, safar yang mubah. Safar yang mubah. Apa contoh safar yang mubah, Pak? Safar yang mubah, ini enggak? Kalau safar nonton artis berjoget, umpamanya, ini safar yang hukumnya apa, Pak? Mubah, Pak? Haram, Pak? Harus tegas, nang lalu ubah hukum belakang. Ya, ada artis goyang-goyang dangdut umpamanya, safar dari Kota Baru, ini safar yang tidak dibolehkan kita mau qasar. Karena di antara syaratnya adalah safar yang mubah. Apa itu? Perdagangan, dan melakukan bisnis, perjalanan dinas, dan seterusnya. Ini diperbolehkan, tidak masalah kita untuk mengqasar dan menjamak sekaligus. Di sini disebutkan seperti safar untuk berniaga dan rekreasi. Rekreasi termasuk hal yang mubah selama rekreasi yang dibenarkan di dalam Islam. Ajak anak-anak kita berjalan, ya, tentunya ke tempat-tempat yang memang aman dari fitnah. Ya, yang aman dari fitnah. Jangan anak-anak kita ajak jalan mana ke Bali, di pantai Bali umpamanya, yang dia memang aurat dibuka dan seterusnya. Jangan, kasihan anak-anak kita. Ya, kasihan anak-anak kita. Yang kedua, safar yang wajib seperti safar haji. Tuhan angkat haji. Nah, kalau yang dah haji pasti dah ketemu, Pak. Ya, kalau yang dah haji pasti ketemu yang namanya menjamak dan mengqasar salat. Dulu pas haji jamak qasar enggak, Pak? Ada jamak loh, ada haji. Nah, itu. Ya, ini safar wajib. Ini safar wajib. Kemudian jihad. Ada yang dah jihad? Ada yang pernah jihad enggak? Ada yang dah jihad? Pernah jihad? Mungkin tawadu itu kan dulu pernah jihad gitu. Ada? Ada, Pak. Antum sekarang nih, kita sekarang sedang berjihad. Sekarang nih sedang berjihad. Disebutkan para ulama, Pak, afdalul jihad, jihad yang paling utama sekarang, jihad melawan kebodohan. Kita hadir di majelis ilmu adalah jihad sekarang. Jihad menuntut ilmu, jihad mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Karena jihad kan bukan hanya mengangkat pedang saja, bukan cuma itu, Pak. Kan kita kalau memahami jihad tuh jadi ngeri. Kalau jihad tuh mengangkat pedang, enggak cuma itu. Di antara jihad yang disebutkan oleh para ulama, apalagi kita di sini PNSI, jihad perang mana sih? Kita ditubah. Adanya jihad menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad melawan kemalasan kita. Jihad melawan banyaklah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Ya. Hadirnya kita di sini kan kalau dalam hadis kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu, bukan berarti kita mengklaim diri kita pasti masuk surga, beda. Woi, sedap mannya pengajian seduaya mudah diri pasti masuk surga. Enggak. Ini salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, dia duduk di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka jangan khawatir waktu yang luangkan duduk di majelis ilmu, kemudian harta yang kita keluarkan untuk duduk di majelis ilmu, semuanya akan menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut kita mengeluarkan harta untuk menuntut ilmu. Orang zaman dulu, para ulama zaman dulu, mereka ketika ingin belajar menuntut ilmu, jual rumah. Rumahnya dijual. Ya, kalau kita satu ada yang jual rumah untuk menuntut ilmu, Pak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini saya sering sampaikan, perlunya kita membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para ulama zaman dulu ketika menuntut ilmu. Mereka melakukan perjalanan jauh, ya, sampai ada yang kemih darah, Pak, melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan satu hadis saja, Pak. Kalau sekarang subhanallah, Pak, udah tinggal set dapat hadis. Sekarang apa ini? Sekarang itu kita mendapatkan nikmat yang tidak didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Apa itu? Belajar online, Pak, di YouTube. Ada, Pak, orang zaman dulu, Pak? Nah, ada. Sekarang itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, kita bisa belajar online. Tapi satu, Pak, kekurangannya, Pak. Kalau belajar online itu kita tidak bisa belajar yang namanya adab. Coba kalau tuan belajar online, sambil apa ya, Pak? Sambil ngopi, kaki onok kata, sambil buri, kadang tidur, ojo kediri ngomong ustad dah. Betul tidak, Pak? Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara adab dalam belajar itu talaqi, langsung duduk di majelis ilmu. Ya, tapi bukan berarti belajar online dilarang. Nah, ini beda lagi kasusnya. Ya, belajar online itu sangat dianjurkan untuk menambah pengetahuan kita. Dan belajar online satu yang kurang, apa itu? Tidak mendapatkan naungan dari malaikat. Kalau kita duduk di sini, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, illa nasalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi menuntut ilmu itu membuat hati kita menjadi tenang. Kenapa, Pak? Kalau kita tidak belajar, tidak duduk di majelis ilmu, hati kita akan seperti apa ya, Pak? Seperti tanah yang tidak pernah disiram, akan gersang. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Kemudian wa khasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dari Allah. Ya, kemudian dinaungi oleh para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah, nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kita langsung hadir datang di majelis ilmu, mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Beda dengan kalau online. Walaupun online diperboleh, tapi menjadikan belajar sebagai bahasa kita, rujukan utama kita ketika online, ini dilarang benar-benar. Ya, kita harus belajar talaqi dan langsung kepada guru-guru kita. Jemurnya masuk. Nah, deh. Kan ada tanda. Jadi safar yang diperbolehkan itu untuk mengkosor tadi antaranya apa? Safar yang mubah, kemudian perniagaan, rekreasi, kemudian safar yang wajib seperti haji, kemudian jihad,
Kemudian safar sunnah yang dianjurkan seperti safar untuk mengunjungi Ka'bah. Ini safar yang sunnah hukumnya, Pak. Ada kerabat kita, ada keluarga kita yang jauh, kita kunjungi hanya untuk itu, Pak. Ya, ini sangat ditekankan sekali, Pak. Ini sangat ditekankan sekali. Safar untuk yang kedua kalinya di dalam haji, berdasarkan penjelasan ini, maka tidak boleh mengqosor sholat dalam safar yang haram. Kalau safarnya melakukan perjalanan safar untuk melakukan sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita mengqosor, karena tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas untuk mendapat sedekah dari Allah, yang pantas untuk mendapatkan rukhsah dari Allah, hanya orang-orang yang melakukan safar dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jam berapa masuk? 46. 3 menit lagi. Cukup dulu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Fadhol. Tentang safar khususnya, masih ada 3 menit. Jumat. Ya. Ini ada pertanyaan, apakah boleh sholat Jumat itu dijamak langsung dengan sholat asar? Para ulama berbeda pendapat, Pak. Ini perlu diketahui, para ulama beda pendapat tentang boleh dan tidaknya sholat Jumat itu dijamak sekaligus dengan asar. Insya Allah pendapat yang kuat tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena ini dua sholat yang berbeda. Ini dua sholat yang berbeda. Ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya Jumat dengan asar itu tidak dijamak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini masih banyak yang kita bahas ya. Desi, Pak Kedus sudah? Indahkah soal? Tanya. Oh, udah diwakilkan. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, teman, untuk saya pribadi yang berbicara, juga kawan-kawan yang mendengarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.